Dalam gelapnya kebingungan manusia modern, di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin cepat dan bising, kita sering lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar diri. Kita mengejar benda, gelar, dan pengakuan, namun tetap merasa kosong. Tapi jauh sebelum kata kesehatan mental menjadi tren, jauh sebelum dunia mengenal istilah mindfulness, ada seorang filsuf, tabib, dan cendekiawan besar yang telah merumuskan jalan menuju kedamaian batin. Namanya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna bukan hanya ahli pengobatan, ia adalah penjelajah jiwa. Di masa keemasan Islam, ia menulis karya-karya agung tentang tubuh dan jiwa manusia. Tapi yang sering terlupakan adalah ajaran-ajarannya tentang kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang datang dari kekayaan, bukan pula dari jabatan, melainkan kebahagiaan yang tumbuh dari dalam diri, dari penyelarasan akal, hati, dan jiwa. Menurut Ibnu Sina, manusia adalah makhluk rasional yang memiliki potensi spiritual. Kebahagiaan sejati adalah ketika jiwa manusia mampu menyatu dengan kebenaran tertinggi. Bukan sekadar merasa senang, tapi merasa utuh. Dalam kitab-kitabnya, ia menjelaskan bahwa sumber penderitaan bukanlah dunia luar, melainkan ketidakseimbangan dalam diri kita sendiri, antara nafsu, akal, dan ruh. Ia menulis bahwa ada 3 tahap untuk meraih kebahagiaan. Pertama, mengenali hakikat diri. Kedua, mendisiplinkan hawa nafsu. Dan ketiga, mengarahkan akal kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan, sumber segala kebahagiaan. Ia percaya bahwa jiwa manusia ibarat cermin. Bila kotor oleh hasrat duniawi, cermin itu menjadi buram dan tidak mampu memantulkan cahaya kebenaran. Tapi jika dibersihkan melalui kontemplasi, ilmu, dan pengendalian diri, maka cahaya kebenaran bisa masuk dan memenuhi jiwa dengan kebahagiaan yang hakiki. Ia bahkan menyebut bahwa ilmu adalah makanan jiwa. Ketika manusia terus belajar dan merenung, jiwanya menjadi sehat dan tentram. Maka jangan heran bila Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter tubuh, tetapi juga dokter jiwa. Namun, ajaran mulia ini kini tertimbun oleh zaman. Kita lebih mengenal Ibnu Sina sebagai penemu metode pengobatan modern daripada sebagai penuntun jiwa. Padahal, ia telah menulis bahwa tidak akan ada kesehatan tubuh yang utuh bila jiwa sedang terluka. Ia memahami bahwa manusia bukan mesin, melainkan makhluk spiritual yang memiliki kebutuhan lebih dari sekadar materi. Dalam surat-surat dan risalah kecilnya, ia menyampaikan bahwa orang yang terlalu sibuk dengan dunia akan selalu merasa kurang. Nafsu tidak akan pernah mengenal kata cukup. Tapi orang yang menaruh hatinya pada ilmu, pada pencarian makna, akan menemukan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan. Bahkan dalam penderitaan, ia akan tetap tenang, karena hatinya telah terlatih untuk menerima. Ibnu Sina juga berbicara tentang pentingnya kesendirian. Bukan kesepian, tetapi kesendirian yang produktif. Dalam keheningan, manusia bisa mendengar suara batinnya sendiri. Di sanalah jalan kebijaksanaan terbuka. Ia sering merenung di malam hari, setelah menyelesaikan urusan dunia. Disitulah ia menemukan ketenangan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terdalam. Ia tidak mengasingkan diri dari dunia, tapi ia menjaga jarak dari keterikatan. Ia hidup di istana para sultan, tapi tidak terjebak dalam kemewahan. Ia bersahabat dengan ilmu, bukan dengan pujian. Dan disitulah letak rahasianya. Ia bahagia bukan karena dunia memberinya kenyamanan, tetapi karena ia mampu mengendalikan dirinya, pikirannya, dan tujuannya. Zaman sekarang terlalu ramai. Kita ditarik oleh notifikasi, oleh kabar buruk, oleh keinginan yang tak habis-habis. Kita hidup cepat, tapi kehilangan arah. Maka kita perlu kembali pada ajaran-ajaran seperti milik Ibnu Sina. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menemukan pijakan dalam dunia yang limbung. Ibnu Sina tidak pernah memisahkan akal dan hati. Ia menyatukan keduanya dalam satu jalan, jalan ilmu dan kontemplasi. Ia percaya bahwa hidup ini adalah perjalanan jiwa menuju cahaya.
Dan dalam perjalanan itu, kita harus mengenali musuh dalam diri kita: keserakahan, kesombongan, kemalasan, dan kebodohan. Setiap kali kita mengalahkan satu dari musuh itu, kita semakin dekat pada kebahagiaan sejati. Ia menyebut bahwa manusia harus mendidik jiwanya seperti petani merawat tanaman. Butuh kesabaran, pengamatan, dan pengorbanan. Tidak ada hasil instan. Tapi siapa yang tekun, akan menuai buah yang manis, ketentraman. Ilmu kebahagiaan Ibnu Sina bukanlah teori kosong. Ia hidup dalam keteladanan. Dalam masa-masa sulit, ketika ia difitnah, dipenjara, atau dibuang, ia tetap menulis. Ia tetap merenung. Ia tidak mengutuk dunia, karena ia tahu bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada tempat atau orang lain. Kebahagiaannya ada dalam pikirannya yang merdeka, dalam jiwanya yang bebas. Hari ini, kita butuh tokoh seperti itu. Bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk diteladani. Kita butuh filosofi yang tidak hanya menyentuh pikiran, tetapi juga menenangkan hati. Dan ajaran Ibnu Sina adalah salah satu harta karun yang nyaris terlupakan. Ia adalah penunjuk arah dalam gelapnya zaman. Jika hari ini kamu merasa tersesat, cemas, dan lelah, mungkin itu karena kamu terlalu lama menjauh dari dirimu sendiri. Mungkin kamu terlalu banyak mendengar suara dunia, tapi lupa mendengar suara jiwamu. Dan mungkin sekarang adalah waktunya untuk duduk, diam, dan mulai kembali membaca dirimu, seperti Ibnu Sina membaca alam semesta. Kebahagiaan bukan dicari, tapi disadari. Ia sudah ada dalam dirimu. Ia menunggu untuk dibuka, dibersihkan, dan disinari. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak akan lagi bergantung pada apapun. Kamu akan menjadi seperti bintang di langit, tenang, terang, dan tetap bersinar, meski malam sedang pekat. Ibnu Sina memahami bahwa kehidupan adalah serangkaian ujian bagi jiwa. Dunia ini bukan tempat tinggal abadi, melainkan tempat pelatihan. Ia menekankan bahwa penderitaan, dalam berbagai bentuknya, adalah cara alam semesta menajamkan keteguhan dan kejernihan batin. Ia percaya, tanpa cobaan, manusia tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijak. Bagi Ibnu Sina, manusia yang terlalu mencari kenyamanan akan kehilangan ketahanan. Sebaliknya, mereka yang mampu menyelami makna di balik penderitaan akan menemukan hikmah dan kedamaian yang lebih dalam. Inilah rahasia yang dilupakan zaman. Zaman yang lebih memilih lari dari rasa sakit daripada memahaminya. Padahal, dalam rasa sakit itu, sering tersembunyi pintu menuju transformasi diri. Ia juga banyak menulis tentang pentingnya disiplin dalam berpikir dan hidup. Dalam kitab-kitabnya, ia menggambarkan bahwa pikiran manusia seperti ladang. Jika dibiarkan, ia akan ditumbuhi rumput liar, keraguan, kebingungan, dan prasangka. Tapi jika ditanami benih-benih ilmu dan dijaga dengan perhatian, ia akan menghasilkan buah ketenangan dan kebijaksanaan. Ibnu Sina tidak pernah meremehkan kekuatan akal, tetapi ia tahu bahwa akal saja tidak cukup. Ia menyandingkannya dengan nilai-nilai ruhani. Baginya, ilmu bukan hanya untuk menaklukkan alam, tetapi untuk mengenali diri. Ia sering mengatakan bahwa siapa yang mengenali dirinya, akan mengenali Tuhannya. Dan dari pengenalan itulah, kebahagiaan lahir. Di era sekarang, manusia didorong untuk produktif tanpa henti. Kita diajari bahwa nilai kita diukur dari seberapa banyak yang kita hasilkan, seberapa sibuk kita, seberapa tinggi pencapaian kita. Namun Ibnu Sina memberikan peringatan yang lembut, bahwa produktivitas yang tidak dibarengi perenungan akan membuat manusia kehilangan arah. Kita menjadi seperti kapal yang melaju cepat, tapi tidak tahu kemana harus berlabuh. Kebahagiaan bukan soal kecepatan hidup, tapi kedalaman hidup. Kita tidak perlu mengejar banyak hal, tetapi cukup memahami satu hal dengan benar, hakikat keberadaan kita. Ibnu Sina mengajarkan bahwa saat manusia mengerti mengapa ia diciptakan, maka seluruh hidupnya akan mendapatkan makna. Bahkan dalam kesendirian dan kemiskinan pun, ia tetap bisa bahagia, karena hatinya telah menemukan tujuan sejatinya. Ia juga memberi nasihat tentang hubungan antar manusia.
Menurutnya, manusia harus saling menolong dalam kebaikan dan tidak menjadi beban bagi satu sama lain. Kebahagiaan pribadi tidak boleh dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya akan hadir dalam masyarakat yang adil, di mana setiap orang dihargai bukan karena hartanya, tapi karena ilmunya dan akhlaknya. Ajarannya begitu dalam, tapi sederhana. Ia menulis bahwa orang yang banyak berbicara namun sedikit berpikir, akan hidup dalam kegelisahan. Sebaliknya, orang yang mampu diam dan merenung, akan menemukan ketenangan. Di dunia yang terlalu bising hari ini, pesan ini sangat relevan. Kita kehilangan kesunyian, dan bersama itu kita kehilangan kebahagiaan. Dalam pandangan Ibnu Sina, jiwa manusia memiliki tingkatan. Ada jiwa yang terikat pada dunia, ada pula yang sudah terbebas dan mampu melihat kebenaran dengan mata batin. Untuk mencapai tingkatan tertinggi itu, seseorang harus membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit batin seperti iri, tamak, dan marah. Ia menyarankan meditasi, tafakur, dan penguatan moral sebagai cara menyucikan jiwa. Ia tidak pernah memaksakan ajarannya, tetapi memberi contoh melalui hidupnya. Dalam kesunyian perpustakaan, dalam kesakitan saat terusir, dalam keheningan malam yang dipenuhi zikir dan tulisan, disitulah kebahagiaannya tumbuh. Dunia bisa saja mencabut kenyamanan fisiknya, tetapi tidak bisa menjamah ketenangan jiwanya. Ibnu Sina juga percaya bahwa cinta adalah unsur penting dalam kebahagiaan. Tapi bukan cinta yang bersifat nafsu atau ketergantungan, melainkan cinta yang murni, yang mengangkat jiwa menuju cahaya. Cinta pada ilmu, cinta pada kebaikan, dan terutama cinta pada Sang Pencipta. Ia menulis bahwa orang yang tidak pernah mencintai, tidak akan pernah benar-benar hidup. Tapi orang yang mencintai dengan tulus, bahkan dalam penderitaan pun bisa merasakan kedamaian. Zaman ini terlalu tergesa dalam mencintai, terlalu cepat dalam melupakan. Tapi Ibnu Sina mengajak kita untuk merenungi cinta sebagai jalan menuju penyatuan. Ia memandang cinta bukan sebagai perasaan semata, tetapi sebagai kekuatan spiritual yang mampu memulihkan luka-luka terdalam. Maka, jika hari ini kamu merasa kosong, mungkin bukan karena kamu kurang dicintai, tetapi karena kamu belum mencintai dengan benar. Ia juga banyak berbicara tentang waktu, bahwa waktu adalah anugerah terbesar yang sering terabaikan. Dalam setiap detik, ada peluang untuk tumbuh, berubah, dan mengenali diri. Ia menulis bahwa manusia yang bijak adalah mereka yang menggunakan waktunya untuk memperbaiki diri, bukan hanya mengejar dunia. Karena dunia akan pergi, tapi jiwa yang terasah akan tetap abadi. Ibnu Sina bukan nabi, tapi kata-katanya menyentuh hati. Ia bukan sufi sepenuhnya, tapi jiwanya begitu dalam. Ia bukan raja, tapi namanya dikenang oleh zaman. Mengapa? Karena ia hidup untuk memberi. Ia menggunakan ilmunya bukan untuk menindas, tapi untuk menyembuhkan. Ia menulis bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menerangi jiwa-jiwa yang gelap. Hari ini, kamu bisa memilih. Terus terjebak dalam pusaran dunia yang kosong, atau memulai perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Ajaran Ibnu Sina bisa menjadi kompas. Bukan kompas yang memberi jawaban instan, tetapi yang membimbingmu perlahan, melalui pemahaman, perenungan, dan ketekunan. Maka jika kamu lelah, duduklah. Jika kamu bingung, diamlah. Jika kamu hampa, renungkanlah. Dan bacalah kembali warisan-warisan agung seperti milik Ibnu Sina. Di sana kamu akan temukan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi di balik kesibukanmu. Dan sekarang, saat kamu mulai mencari dengan hati yang tenang, kamu akan menemukannya lagi, lebih jernih, lebih dalam, dan lebih utuh. Ibnu Sina dalam pandangannya yang luas melihat kehidupan sebagai perjalanan menuju kesempurnaan jiwa. Baginya, kehidupan ini bukan sekadar tentang kelahiran, pertumbuhan, lalu kematian, melainkan sebuah lintasan spiritual yang penuh dengan peluang untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Setiap pengalaman, baik itu bahagia maupun sedih, adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya.
Ia tidak percaya bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa dibeli atau diwarisi. Ia meyakini bahwa kebahagiaan harus ditumbuhkan dari dalam, dari usaha sadar untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan kebenaran yang hakiki. Dan kebenaran itu, menurut Ibnu Sina, hanya bisa didapat melalui pencarian yang jujur, penuh disiplin, dan bebas dari hawa nafsu yang membutakan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa orang yang mengejar dunia semata akan selalu hidup dalam kekhawatiran. Kekayaan bisa habis, jabatan bisa dicopot, pujian bisa berubah menjadi cercaan. Tapi orang yang mengejar makna akan memiliki kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Ia menulis bahwa orang yang bahagia bukanlah yang memiliki segalanya, melainkan yang mampu melepaskan segalanya dengan hati yang tenang. Salah satu aspek penting dari kebijaksanaan Ibnu Sina adalah bagaimana ia menempatkan keheningan dan kesendirian sebagai ruang penyembuhan jiwa. Dalam kesunyian, ia menemukan banyak jawaban. Ia sering berkata bahwa kesendirian yang dijalani dengan ikhlas akan menjernihkan akal, menenangkan hati, dan membuka mata batin. Sementara keramaian yang tidak bermakna hanya akan menambah kebingungan dan kegelisahan. Zaman ini menjadikan kesendirian sebagai sesuatu yang menakutkan. Kita terbiasa hidup dengan kebisingan, entah itu suara luar, atau suara dalam pikiran yang tak pernah berhenti menghakimi. Tapi Ibnu Sina mengajak kita untuk berdamai dengan keheningan. Ia percaya bahwa saat manusia mampu duduk sendiri tanpa merasa takut, disitulah ia mulai menemukan jati dirinya yang sejati. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pikiran. Ia menulis bahwa apa yang kita pikirkan setiap hari akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk watak kita. Maka jika kita ingin bahagia, mulailah dari pikiran yang bersih dan jernih. Hindari prasangka, jauhi pikiran-pikiran negatif, dan isi kepala dengan ilmu, hikmah, dan harapan. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa yang sehat adalah jiwa yang mencintai ilmu. Ia berkata bahwa ilmu bukan hanya untuk mengisi kepala, tapi untuk membuka hati. Ketika seseorang mulai belajar, ia akan menemukan betapa luasnya dunia, betapa kecil dirinya, dan betapa agung Sang Pencipta. Dari situ, tumbuhlah kerendahan hati, dan dari kerendahan hati itu, lahir kebahagiaan yang tidak sombong, tidak juga tergantung pada pengakuan. Kebahagiaan sejati, menurut Ibnu Sina, adalah ketika kita merasa cukup, meski dunia belum memberi semua yang kita inginkan. Rasa cukup bukan berarti berhenti bermimpi, tetapi mampu bersyukur atas apa yang sudah ada, sambil tetap melangkah maju dengan niat yang lurus. Ia menulis bahwa syukur adalah cahaya bagi jiwa, dan orang yang bersyukur akan mampu melihat kebaikan bahkan di tengah badai. Ibnu Sina juga tidak menutup mata terhadap penderitaan manusia. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu ramah. Tapi ia juga yakin bahwa penderitaan bisa menjadi guru terbaik. Ia menulis bahwa rasa sakit, bila dipahami, bisa membangkitkan kesadaran, bisa memurnikan niat, bisa menyentuh kedalaman hati yang selama ini tertutup oleh rutinitas dan kesibukan. Ia menyarankan agar setiap orang menulis jurnal perenungan. Tidak harus panjang, tapi catatan harian tentang perasaan, pikiran, dan refleksi diri. Ia percaya bahwa menulis adalah cara untuk berdialog dengan diri sendiri. Dalam proses itu, manusia belajar memahami dirinya. Dan dari pemahaman itu, tumbuhlah penerimaan. Dan dari penerimaan, lahirlah kedamaian. Dalam bukunya yang berjudul Kitab Al-Nafs, Ibnu Sina menggambarkan jiwa sebagai entitas yang terus bergerak menuju kesempurnaan. Tapi pergerakan ini hanya terjadi jika manusia mau berpikir dan merenung. Ia memperingatkan bahwa kesibukan dunia bisa meninabobokan jiwa. Kita merasa hidup, tapi sebenarnya hanya berjalan tanpa arah. Jiwa kita haus akan makna, tapi kita terus memberinya hiburan kosong. Maka, katanya, setiap manusia harus punya waktu untuk berhenti, untuk bertanya, kemana aku menuju? Pertanyaan itu sederhana, tapi mendalam. Dan hanya dengan keberanian untuk menjawabnya secara jujur, kita bisa menemukan arah hidup yang benar. Tanpa itu,
Kita hanya akan mengikuti arus, terombang-ambing, dan akhirnya lelah karena tidak pernah sampai ke tujuan. Ibnu Sina tidak hanya menulis untuk kalangan elit. Ia menulis untuk semua manusia yang ingin mengenal dirinya. Ia menyampaikan bahwa setiap orang punya potensi kebijaksanaan dalam dirinya. Tapi kebijaksanaan itu tidak akan muncul kecuali dengan kesungguhan. Dan kebahagiaan pun tidak akan datang kecuali dengan perjuangan. Ia tidak menjanjikan jalan yang mudah. Tapi ia memberi harapan bahwa jalan itu ada, dan bisa ditempuh oleh siapa saja yang tulus mencarinya. Ia berkata, "Jangan takut melangkah lambat. Takutlah jika kamu diam di tempat. Karena diam dalam ketidaktahuan, dalam kebingungan, adalah penjara jiwa yang paling menyakitkan." Hari ini, kita punya segalanya, teknologi, informasi, akses ke dunia. Tapi kita kehilangan satu hal, kedalaman. Kita tahu banyak hal, tapi tidak memahami diri sendiri. Kita bisa menjelaskan dunia luar, tapi tidak bisa menenangkan dunia dalam. Disinilah kebijaksanaan Ibnu Sina menjadi oase. Sebuah mata air yang bisa membersihkan jiwa yang lelah dan kering. Maka bila kamu merasa kosong, tidak perlu mencari kebahagiaan di luar. Kembalilah ke dalam. Dengarkan hatimu. Lihat jiwamu. Baca ulang kisah-kisah para bijak seperti Ibnu Sina. Jadikan mereka cermin. Lalu tanyakan, sudahkah aku hidup sesuai dengan kebenaran hatiku? Karena kebahagiaan sejati bukan tentang berada di tempat yang sempurna, tapi tentang menjadi pribadi yang utuh, di tempat manapun kamu berada. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa jiwa manusia memiliki sifat yang dapat tumbuh dan berkembang. Layaknya pohon yang akarnya tertanam di bumi dan dahannya menjulang ke langit. Bila diberi makanan yang tepat, berupa ilmu, kebajikan, dan kesadaran spiritual, maka jiwa itu akan mengeluarkan buah berupa kebahagiaan yang murni dan menenangkan. Namun, ia juga memperingatkan bahwa banyak manusia menanam akar jiwanya di tanah yang gersang. Mereka mengisi pikiran dengan hal-hal remeh, menyibukkan diri dengan kesenangan sesaat, dan melupakan bahwa hidup ini bukan hanya soal bertahan, tapi soal berkembang. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa yang tidak pernah dibina akan menjadi lemah dan rapuh, mudah goyah oleh sedikit musibah atau gangguan kecil. Ia menulis bahwa kebahagiaan tidak bisa ditemukan oleh orang yang pikirannya bising dan hatinya keruh. Maka, sebelum mencari bahagia, manusia harus terlebih dahulu menyucikan dirinya dari kebisingan batin. Kebisingan yang muncul dari iri, kebencian, kecemasan, dan kemelekatan terhadap hal-hal fana. Semua itu harus diluruhkan, agar ruang di dalam diri bisa dihuni oleh kedamaian. Salah satu kunci penting dalam ajaran Ibnu Sina adalah latihan kesadaran. Meski ia tidak menggunakan istilah mindfulness seperti yang kita kenal hari ini, namun esensinya sangat mirip. Ia mendorong manusia untuk senantiasa sadar dalam bertindak, sadar dalam berbicara, dan sadar dalam berpikir. Karena ketidaksadaran adalah akar dari banyak penderitaan. Ia menulis bahwa orang yang hidup secara otomatis, tanpa berpikir, hanyalah hidup secara biologis. Ia bernapas, bergerak, makan, dan tidur, tetapi tidak benar-benar hidup. Ia seperti kapal tanpa nahoda. Maka manusia perlu mengasah kesadaran agar bisa menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Menurut Ibnu Sina, kebahagiaan datang ketika manusia menjadi penguasa atas dirinya, bukan budak dari pikirannya sendiri. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala hal. Ia percaya bahwa kebahagiaan tidak akan hadir dalam diri yang ekstrim, terlalu kaku, terlalu bebas, terlalu keras, atau terlalu lunak. Jiwa yang bahagia adalah jiwa yang seimbang antara akal dan emosi, antara kerja dan istirahat, antara dunia dan akhirat. Zaman kita sekarang dipenuhi dengan dorongan ekstrim. Kita dituntut untuk terus produktif, terus terlihat berhasil, terus mengikuti standar orang lain. Tapi Ibnu Sina mengajak kita untuk menyeimbangkan hidup. Ia berkata bahwa kebahagiaan bukanlah garis lurus yang bisa dicapai sekali jalan, melainkan lengkungan-lengkungan kecil yang ditemukan setiap kali kita mampu menjaga keseimbangan. Dan keseimbangan ini, menurutnya, harus dimulai dari dalam.
Tubuh, jiwa, dan akal adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tubuh sakit, maka jiwa akan terganggu. Jika jiwa gelisah, maka akal akan kabur. Maka penyembuhan yang sejati, menurut Ibnu Sina, harus menyentuh semua aspek itu. Ia menggabungkan ilmu kedokteran dan ilmu jiwa menjadi satu pendekatan holistik yang sangat revolusioner pada masanya. Satu hal menarik yang sering ia sampaikan adalah bahwa orang yang terlalu sibuk mengurus tubuh, tapi melupakan jiwanya, seperti petani yang menyiram daun tapi membiarkan akarnya kering. Tubuh hanya cangkang, jiwa adalah isinya. Maka meskipun tubuh sehat, tapi jika jiwa kosong, tetap tidak akan ada kebahagiaan. Ia juga berbicara tentang ketenangan batin sebagai hasil dari mengenal Tuhan. Tapi pemahamannya jauh dari fanatisme. Ia tidak memaksakan agama sebagai aturan luar semata, tetapi sebagai pengalaman batin yang mendalam. Ia percaya bahwa hubungan dengan Tuhan bukan hanya urusan ritual, tetapi urusan cinta, kedekatan, dan pemahaman. Dalam banyak tulisannya, Ibnu Sina menggambarkan Tuhan sebagai sumber keindahan, kebenaran, dan cinta yang paling murni. Maka, kebahagiaan sejati adalah ketika manusia bisa menyelaraskan dirinya dengan sifat-sifat itu. Ketika ia hidup dengan keindahan dalam sikapnya, kebenaran dalam ucapannya, dan cinta dalam tindakannya. Dan untuk sampai ke titik itu, manusia harus menjalani proses panjang. Tidak ada jalan pintas. Ibnu Sina mendorong kita untuk sabar dalam berproses. Ia menulis bahwa setiap kesalahan adalah pelajaran, bukan akhir. Dan setiap langkah kecil ke arah kebaikan adalah kemajuan, meski tidak terlihat oleh orang lain. Ia menyarankan agar manusia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena setiap jiwa punya takdir, kecepatan, dan medan perjuangan yang berbeda. Orang yang bahagia bukanlah orang yang paling cepat sampai, tapi yang paling tekun melangkah. Karena kebahagiaan bukan tentang siapa yang duluan, tapi siapa yang paling setia pada jalannya. Hari ini, kita hidup dalam budaya perbandingan. Media sosial membuat kita terus merasa kurang. Tapi ajaran Ibnu Sina mengajarkan kita untuk kembali pada kesadaran diri. Siapa aku, apa yang bisa aku lakukan, dan bagaimana aku bisa tumbuh menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kebahagiaan, dalam kacamata Ibnu Sina, adalah ketika seseorang mampu menjadi dirinya sendiri secara utuh, tanpa kepura-puraan, tanpa ketergantungan, tanpa haus akan validasi. Ia hidup dengan integritas, mencintai ilmu, menjaga jiwanya tetap bersih, dan menyelaraskan hidupnya dengan kebenaran yang ia yakini. Dan semua itu dimulai dari satu langkah kecil, keinginan untuk berubah, keinginan untuk mengenal diri, keinginan untuk hidup bukan sekadar bertahan, tapi bertumbuh. Saat keinginan itu muncul, maka gerbang kebahagiaan mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu sendiri berubah. Ibnu Sina adalah penunjuk arah. Ia tidak memberi jawaban instan, tapi memberi petunjuk tentang jalan. Ia tidak membawamu pada dunia tanpa masalah, tapi membekalimu dengan cara pandang yang membuatmu tetap tenang dalam masalah. Dan itu adalah rahasia terbesar dari kebahagiaan, bukan menghindari kesulitan, tapi mampu menghadapinya dengan jiwa yang lapang dan penuh makna. Ibnu Sina sering menekankan bahwa perjalanan menuju kebahagiaan bukanlah lintasan lurus tanpa hambatan. Justru, dalam lika-liku itulah manusia belajar mengenali dirinya yang sejati. Ia menulis bahwa setiap kali manusia jatuh, itu adalah panggilan untuk bangkit dengan pemahaman baru. Ia tidak melihat kegagalan sebagai musibah, melainkan sebagai kesempatan jiwa untuk naik kelas. Menurutnya, penderitaan bukan hanya beban, melainkan alat. Alat untuk mengikis keangkuhan, alat untuk membangun ketangguhan, dan alat untuk menyadarkan bahwa dunia bukanlah tujuan akhir. Dalam banyak pengalamannya, Ibnu Sina sendiri harus menghadapi pengasingan, sakit, tekanan politik, hingga pengkhianatan. Namun ia tidak pernah menjadikan itu sebagai alasan untuk berhenti berkarya atau merutuki nasib. Ia tetap menulis, tetap berpikir, dan tetap mengabdi pada ilmu dan kebenaran.
Ia menyebutkan bahwa ketenangan sejati tidak datang dari lingkungan yang nyaman, tapi dari batin yang kuat. Dan batin yang kuat lahir dari latihan panjang. Latihan berpikir, latihan merasa, latihan bersabar. Ia mengatakan, jiwa manusia tidak bisa ditempa dengan kelembutan terus-menerus. Ia membutuhkan tantangan, seperti pedang yang hanya menjadi tajam jika ditempa dan dibakar. Ibnu Sina memandang bahwa manusia adalah makhluk yang diberi potensi untuk berubah. Ia tidak meyakini bahwa nasib ditulis secara kaku dan tak bisa diubah. Ia percaya bahwa manusia punya kuasa untuk membentuk dirinya, mengatur jalan hidupnya, dan memilih responnya terhadap setiap kejadian. Dan di sanalah letak kekuatan kebahagiaan sejati, bukan pada apa yang terjadi padamu, tetapi pada bagaimana kamu memaknainya. Satu hal yang sangat ditekankan Ibnu Sina adalah pentingnya berpikir mendalam. Ia tidak pernah puas dengan jawaban dangkal. Ia mengajak pembacanya untuk bertanya, mengapa, berkali-kali, sampai tiba pada akar persoalan. Dalam dunia yang serba instan hari ini, kita cenderung mencari solusi cepat untuk masalah kompleks. Tapi Ibnu Sina mengajarkan kita untuk sabar dalam mencari, karena pemahaman sejati tidak datang dalam sekejap. Ia juga mengkritik mereka yang menggunakan ilmu hanya untuk kekuasaan. Ilmu, menurutnya, harus digunakan untuk menuntun manusia, bukan menindasnya. Ia percaya bahwa ilmu yang tidak diiringi dengan akhlak akan menjadi bumerang. Sebab itulah ia menekankan bahwa kebahagiaan tidak bisa datang dari kecerdasan semata, tetapi dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Dalam tulisannya, ia banyak membahas konsep jiwa aktif, sebuah bentuk kesadaran tinggi yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah melampaui ego, nafsu, dan hawa duniawi. Jiwa aktif ini, menurutnya, mampu merasakan kebahagiaan meskipun sedang berada dalam penderitaan fisik. Karena ia sudah tidak terikat lagi pada kondisi luar, melainkan telah menemukan sumber kebahagiaan dari dalam. Kita bisa melihat jejak pemikiran Ibnu Sina dalam banyak tokoh besar setelahnya, baik dari dunia Islam maupun Barat. Namun ironisnya, pesan terdalam dari ajarannya justru mulai dilupakan. Yang kita kenang hanyalah statusnya sebagai bapak kedokteran, bukan sebagai penuntun batin. Padahal, jika kita gali lebih dalam, warisan jiwanya jauh lebih luas daripada sekadar metode medis. Ia menulis bahwa manusia modern cenderung mengejar banyak hal di luar dirinya, namun mengabaikan perbaikan batinnya sendiri. Ia seperti rumah mewah yang temboknya mengkilap, tapi di dalamnya penuh debu dan kegelapan. Padahal, kata Ibnu Sina, rumah yang nyaman bukan soal tampilannya, melainkan suasana di dalamnya. Dan begitu pula manusia, ia akan bahagia jika isi jiwanya damai, meski tampilan luarnya sederhana. Dalam dunia yang terlalu visual dan cepat hari ini, nasihat itu sangat berharga. Kita terlalu fokus pada penampilan, pada pencitraan, pada kesan di mata orang lain. Tapi kita lupa bertanya, bagaimana kondisi hati kita sendiri? Apakah kita damai? Apakah kita merasa hidup kita bermakna? Atau justru kita terjebak dalam pencarian yang tidak pernah selesai? Ibnu Sina memberikan peta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ia tidak menawarkan pelarian, melainkan jalan kembali. Kembali pada diri, kembali pada akal, kembali pada nilai-nilai luhur. Dan terutama, kembali pada kesadaran bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebingungan dan kehampaan. Ia menulis bahwa orang yang setiap harinya tidak bertambah pemahaman, berarti ia sedang mundur. Maka tugas manusia bukan hanya menjalani hari, tapi menjadikan setiap hari sebagai ruang pembelajaran. Setiap kegagalan adalah guru, setiap kesedihan adalah pengingat, setiap kebahagiaan adalah ujian, dan setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat kepada makna hidup yang lebih dalam. Ibnu Sina mengajarkan bahwa jika kita ingin hidup tenang, maka kita harus belajar melepaskan. Melepaskan keinginan yang tak kunjung terpenuhi. Melepaskan harapan dari orang yang tak bisa memberi. Melepaskan masa lalu yang sudah lewat. Dan melepaskan bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Dalam melepaskan itu, ada ruang baru untuk menerima.
Dan dalam penerimaan itulah, kebahagiaan yang sejati tumbuh. Tapi melepaskan bukan berarti menyerah. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk tetap berusaha, tetap berpikir, tetap memperjuangkan kebaikan. Namun semua itu dilakukan dengan hati yang bebas dari keterikatan. Ia menyebutnya sebagai tindakan penuh kesadaran. Sebuah hidup yang dijalani bukan karena dipaksa keadaan, tapi karena dipilih dengan penuh makna. Hidup seperti ini adalah hidup yang penuh kebahagiaan. Karena tidak ada lagi beban dari ambisi yang membutakan. Tidak ada lagi luka dari ekspektasi yang berlebihan. Yang tersisa hanya ketenangan dalam setiap langkah, kejernihan dalam setiap keputusan, dan kekuatan dalam setiap tantangan. Ibnu Sina memahami bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati, manusia tidak bisa hanya mengandalkan dunia luar. Kebahagiaan yang berasal dari pujian, kekayaan, atau jabatan hanyalah sementara dan rapuh. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, dari kedamaian batin, dari hubungan yang harmonis antara akal dan hati. Ia percaya bahwa ketika seseorang mengenal siapa dirinya dan untuk apa ia hidup, maka segala kebisingan dunia akan kehilangan kekuatannya untuk mengusik ketenangan jiwa. Dalam kitab-kitab filsafatnya, Ibnu Sina sering mengangkat konsep jiwa rasional, yakni bagian dari diri manusia yang mampu memahami hakikat segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri. Jiwa inilah yang menurutnya menjadi jembatan menuju kebahagiaan sejati. Ia menulis bahwa semakin tinggi pencapaian akal manusia, semakin dekat pula ia pada sumber kebahagiaan yang abadi. Bagi Ibnu Sina, kebahagiaan bukan hanya tentang merasakan kenikmatan, tapi tentang memahami makna hidup dan menjalani hidup itu dengan selaras. Ibnu Sina juga melihat pentingnya menjaga tubuh agar jiwa tetap sehat. Dalam pandangannya, tubuh dan jiwa adalah dua entitas yang saling berpengaruh. Jiwa yang resah dapat membuat tubuh sakit, dan tubuh yang sakit bisa membuat jiwa menderita. Oleh karena itu, dalam risalah-risalah pengobatannya, Ibnu Sina menekankan pentingnya pola hidup sehat, makanan yang seimbang, tidur yang cukup, gerak badan yang teratur, serta menghindari hal-hal yang membebani pikiran. Namun, lebih dari itu semua, Ibnu Sina mendorong manusia untuk mengembangkan kesadaran spiritual. Ia percaya bahwa manusia bukan sekadar makhluk duniawi. Dalam dirinya, terdapat potensi spiritual yang jika dikembangkan, akan membawa manusia kepada kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Melalui ibadah, zikir, kontemplasi, dan cinta pada Sang Pencipta, manusia bisa mengalami kebahagiaan yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Ia pernah menulis bahwa cinta adalah inti dari segala pencarian manusia. Cinta kepada ilmu, cinta kepada keindahan, dan terutama cinta kepada Tuhan. Menurutnya, ketika cinta ini murni, tidak bercampur dengan nafsu duniawi, maka ia akan menyalakan cahaya dalam hati manusia, membimbingnya untuk melihat kebenaran, dan dari situlah akan tumbuh rasa bahagia yang dalam dan bertahan lama. Ibnu Sina juga mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur. Dalam keadaan apapun, bersyukur adalah obat hati yang paling mujarab. Ia mengatakan bahwa syukur membukakan pintu-pintu kebahagiaan yang sebelumnya tertutup. Bukan karena situasi berubah, tapi karena cara pandang kita terhadap kehidupan berubah. Dengan bersyukur, kita belajar menghargai setiap momen, setiap nafas, setiap kesempatan yang diberikan. Dalam pemikirannya yang mendalam, Ibnu Sina sering berbicara tentang keselarasan. Bagi dia, kebahagiaan hanya bisa dirasakan ketika ada keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Ketika seseorang berpikir positif, merasa damai, dan bertindak dengan bijaksana, maka hidupnya akan penuh makna. Ia tidak akan mudah goyah oleh cobaan, tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat, dan tidak mudah kehilangan arah. Ia juga menekankan bahwa manusia harus terus belajar dan bertumbuh. Kehidupan adalah perjalanan pengetahuan, baik pengetahuan tentang dunia maupun tentang diri sendiri. Ia percaya bahwa dengan belajar, manusia tidak hanya memperkaya akal, tetapi juga memperhalus jiwa. Dan dari proses ini, kebahagiaan akan muncul sebagai hasil sampingan, bukan sebagai tujuan utama.
Dalam sebuah catatan pribadinya, Ibnu Sina pernah menuliskan bahwa ketika ia merasa sangat lelah dan jiwanya gelisah, ia akan kembali membaca dan menulis. Ia menemukan kedamaian dalam ilmu. Ia merasa bahwa dengan menyelami pengetahuan, ia seakan sedang bercakap-cakap dengan kebenaran itu sendiri. Inilah cara Ibnu Sina menyembuhkan dirinya, bukan dengan pelarian, tapi dengan mendekat pada makna. Di dunia yang penuh kebisingan dan hiruk-pikuk, Ibnu Sina seolah mengingatkan kita untuk kembali kepada keheningan. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati. Dalam keheningan, kita bisa merenungi siapa kita, kemana kita menuju, dan apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Ia percaya bahwa keheningan bukanlah kekosongan, tetapi ruang di mana jiwa bisa berbicara dengan jujur. Bagi Ibnu Sina, bahagia adalah ketika manusia hidup dengan penuh kesadaran. Ketika ia tidak terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan atau masa depan yang belum tentu terjadi. Ketika ia mampu hadir sepenuhnya dalam momen kini, dengan rasa syukur, dengan pikiran yang jernih, dan dengan hati yang tenang. Inilah puncak dari kebijaksanaan, dan sekaligus puncak dari kebahagiaan. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa memaafkan adalah bagian penting dari kebahagiaan. Ia percaya bahwa dendam dan kemarahan adalah racun bagi jiwa. Hanya dengan memaafkan, hati bisa menjadi ringan. Dan hanya hati yang ringan yang bisa terbang menuju kebahagiaan. Ia menulis bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi membebaskan diri dari beban yang tak perlu. Dalam interaksi sosial, Ibnu Sina mendorong manusia untuk bersikap adil, jujur, dan rendah hati. Ia percaya bahwa hubungan yang sehat dengan sesama adalah fondasi penting untuk hidup yang bahagia. Ketika manusia bisa hidup berdampingan dengan cinta, saling menghargai dan tidak saling menyakiti, maka kehidupan akan menjadi taman yang indah untuk semua. Pemikiran-pemikirannya yang mendalam ini kini banyak yang terlupakan. Dunia yang serba cepat dan materialistik telah menenggelamkan nilai-nilai luhur ini. Namun jika kita mau meluangkan waktu untuk kembali mendengarkan ajarannya, membuka kembali lembar demi lembar pemikirannya, maka kita akan menemukan harta karun yang luar biasa, ilmu kebahagiaan yang telah diuji oleh waktu dan tak lapuk oleh zaman. Namun bagi Ibnu Sina, puncak dari kebahagiaan bukan terletak pada pencapaian duniawi, melainkan pada kedekatan dengan akal universal, yang dalam filsafatnya ia artikan sebagai pantulan dari akal aktif, atau cahaya ilahi yang mencerdaskan jiwa. Maka, jiwa yang telah melewati berbagai tahapan pembersihan akan memiliki kemampuan untuk beresonansi dengan sumber kebahagiaan tertinggi, pengetahuan yang mendalam tentang realitas, dan kesadaran tentang posisi sejatinya dalam alam semesta. Ibnu Sina percaya bahwa manusia bisa mengalami ekstase spiritual, yakni keadaan batin yang sangat tenang, bahagia, dan tercerahkan, jika ia mampu menyelaraskan hidupnya dengan tatanan ilahi. Dalam kondisi ini, manusia tak lagi mencari validasi dari dunia luar, karena ia telah menemukan jawaban dari dalam. Kebahagiaan pun menjadi hal yang melekat, bukan sesuatu yang dikejar. Rahasia lain dari ilmu kebahagiaan menurut Ibnu Sina adalah kesadaran akan kefanaan. Manusia yang menyadari bahwa segala hal bersifat sementara akan lebih mudah melepaskan diri dari penderitaan akibat kehilangan. Ia akan menikmati momen saat ini dengan penuh kesadaran, tanpa melekat terlalu kuat pada apapun. Sebab, menurut Ibnu Sina, keterikatan yang berlebihan pada dunia fana adalah akar dari penderitaan. Dalam karya-karyanya, Ibnu Sina juga menyampaikan bahwa kesehatan fisik berperan penting dalam menunjang kebahagiaan. Pikiran yang jernih hanya bisa tumbuh dari tubuh yang seimbang. Ia banyak menulis tentang pentingnya pola makan, tidur yang cukup, olahraga ringan, serta mengelola emosi secara bijak. Hal ini menunjukkan betapa ia memahami bahwa kebahagiaan bukan hanya soal filsafat tinggi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kehidupan sehari-hari. Ibnu Sina tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpisah dari alam. Ia menganggap bahwa keharmonisan dengan alam sekitar bisa membawa ketenangan batin. Oleh sebab itu, ia menganjurkan agar manusia menyatu dengan irama alam, bangun pagi saat matahari terbit, makan dari hasil bumi, dan berjalan di bawah langit terbuka.
Menurutnya, semua itu bisa menyentuh sisi terdalam dari jiwa dan membawa kebahagiaan yang murni. Salah satu hal yang sering dilupakan dari ajaran Ibnu Sina adalah pentingnya diam dan kontemplasi. Di tengah keramaian dunia yang penuh kebisingan, ia mengajak manusia untuk meluangkan waktu merenung. Dalam keheningan, kata Ibnu Sina, jiwa akan berbicara. Dalam keheningan pula, manusia bisa mendengar suara kebenaran yang sering tertutupi oleh ambisi dan keraguan. Ia juga menekankan bahwa kebahagiaan tak bisa diperoleh tanpa ilmu. Namun, ilmu yang dimaksud bukan semata-mata tentang informasi, melainkan tentang kebijaksanaan. Ilmu yang mengantarkan manusia mengenal hakikat dirinya, mengerti tujuan hidup, serta mampu membedakan antara ilusi dan realitas. Dalam hal ini, pendidikan spiritual sangatlah penting. Ia mengajak para pencari kebahagiaan untuk belajar bukan hanya dari buku, tetapi dari pengalaman hidup yang direnungi dengan mendalam. Menurut Ibnu Sina, hidup yang bijaksana adalah hidup yang dipandu oleh akal dan hati. Akal memberi arahan, sementara hati memberi rasa. Keduanya harus berjalan seimbang. Jika hanya mengikuti akal tanpa hati, manusia menjadi kaku dan kering. Jika hanya mengikuti hati tanpa akal, manusia bisa tersesat dalam emosi. Maka keseimbangan adalah kunci dari kebahagiaan sejati. Ia pun menyoroti pentingnya pergaulan. Ibnu Sina menyarankan agar manusia memilih teman yang saleh, jujur, dan mencintai kebenaran. Teman seperti ini bisa menjadi cermin bagi jiwa, membantu kita berkembang, dan menjadi penuntun dalam kegelapan. Lingkungan yang baik, menurutnya, adalah taman tempat jiwa bertumbuh. Namun bukan berarti manusia harus menghindari penderitaan. Justru sebaliknya, Ibnu Sina menilai bahwa penderitaan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Dalam penderitaan, manusia seringkali lebih mudah menyadari keterbatasannya, dan dari sanalah kerendahan hati lahir. Penderitaan, jika direnungi dengan benar, bisa menjadi jalan pintas menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Ajaran-ajarannya ini tampak sederhana, namun ketika diterapkan, akan mengubah cara kita melihat dunia. Kita tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai kendaraan untuk perjalanan jiwa. Kita tidak lagi mengejar kenikmatan sementara, melainkan mencari ketenangan yang abadi. Dan disinilah letak kekuatan dari ilmu kebahagiaan Ibnu Sina. Ia tidak mengajarkan kita untuk melawan dunia, tapi untuk memahami dan berdamai dengannya. Ia tidak menyuruh kita lari dari masalah, tetapi mengajarkan cara memaknainya secara lebih dalam. Ia mengembalikan kita kepada akar, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dibeli, dicari, atau dipamerkan, melainkan ditemukan dalam sunyi, dalam ilmu, dan dalam cinta yang murni. Jika kita mampu menghidupkan kembali ajaran-ajaran ini dalam kehidupan modern, mungkin kita bisa melihat bahwa rahasia kebahagiaan bukanlah hal yang baru. Ia telah ditinggalkan zaman, tapi bukan berarti telah hilang. Kita hanya perlu mencarinya kembali, dalam buku-buku lama, dalam sunyi malam, dalam pertanyaan yang tak pernah selesai, dan dalam hati yang masih mau belajar. Ibnu Sina memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diperoleh dengan meniadakan rasa sakit atau penderitaan, tetapi dengan mengembangkan kapasitas jiwa untuk memaknainya. Dalam karya-karyanya, ia sering menyampaikan bahwa manusia justru tumbuh dan menguat dalam menghadapi ujian hidup. Bagi Ibnu Sina, penderitaan adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi. Ia mengajak manusia untuk tidak lari dari rasa sakit, tetapi menjadikannya sebagai guru yang membentuk kebijaksanaan. Ilmu kebahagiaan menurut Ibnu Sina juga tidak terpisah dari konsep cinta. Cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap ilmu, dan cinta terhadap sesama. Dalam filsafatnya, cinta adalah kekuatan pendorong yang mengarahkan jiwa kepada kesempurnaan. Cinta membuat manusia bergerak, belajar, dan melampaui keterbatasan dirinya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menumbuhkan cinta yang murni dan tak bersyarat sebagai bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Kehidupan duniawi, dalam pandangan Ibnu Sina,
hanyalah cerminan dari realitas yang lebih tinggi. Ia sering mengibaratkan dunia ini sebagai cermin kabur yang hanya bisa memantulkan sedikit cahaya dari dunia hakiki. Oleh karena itu, manusia sebaiknya tidak menambatkan dirinya terlalu dalam pada kesenangan dunia, karena itu semua fana dan menipu. Sebaliknya, manusia perlu melatih dirinya untuk senantiasa sadar akan kerapuhan dunia, dan memusatkan perhatiannya kepada kebaikan yang abadi. Salah satu nasihatnya yang sangat mendalam adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak dicapai dengan menghindari penderitaan, tetapi dengan melampaui keterikatan pada apapun yang tidak kekal. Ia mengajak manusia untuk membangun ketenangan batin melalui kesadaran spiritual dan penguasaan diri. Bagi Ibnu Sina, manusia bahagia adalah manusia yang telah terbebas dari dominasi hawa nafsu dan hasrat rendah yang mengikat jiwa dalam lingkaran penderitaan. Dalam kehidupan pribadi, Ibnu Sina menjalani prinsip-prinsip yang ia ajarkan. Ia bukan hanya seorang filsuf dan ilmuwan, tetapi juga seorang spiritualis yang tekun. Setiap malam ia merenung, menulis, dan bermeditasi, mencari kedalaman makna hidup. Ia percaya bahwa kebahagiaan tidak akan pernah benar-benar hadir jika manusia belum mengenali siapa dirinya sebenarnya. Maka, pengenalan diri menjadi langkah pertama yang mutlak dalam mencapai kebahagiaan. Salah satu kunci kebahagiaan dalam filsafat Ibnu Sina adalah keikhlasan. Ia menekankan bahwa tindakan yang dilakukan dengan niat yang bersih, tanpa pamrih, memiliki kekuatan yang menyehatkan jiwa. Sebaliknya, tindakan yang dilandasi oleh ego, ambisi duniawi, dan kepura-puraan hanya akan membawa kekosongan. Keikhlasan menjadi fondasi dari jiwa yang damai. Ia mengajarkan bahwa manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri, untuk siapa aku melakukan ini? Apakah karena cinta, atau karena ingin dipuji? Dalam mendidik jiwa, Ibnu Sina juga mengajak manusia untuk menjalani hidup yang seimbang. Antara akal dan hati, antara kerja dan istirahat, antara dunia dan akhirat. Keseimbangan adalah kunci untuk menjaga kebugaran mental dan emosional. Ia menekankan bahwa jiwa yang terlalu condong kepada satu sisi akan kehilangan keselarasan, dan akhirnya terjerumus ke dalam penderitaan batin. Ibnu Sina melihat bahwa banyak penderitaan manusia berasal dari persepsi yang salah terhadap kenyataan. Ia menekankan pentingnya membentuk pikiran yang jernih, dengan menanamkan pengetahuan yang benar dan membuang asumsi-asumsi keliru. Menurutnya, ketika manusia memahami sesuatu secara utuh dan mendalam, maka ketakutan dan kekhawatiran akan berkurang. Oleh karena itu, ia mendorong pembelajaran sepanjang hayat sebagai jalan menuju kebahagiaan. Ia juga memperingatkan bahwa kebahagiaan tidak bisa dicapai dengan cara instan atau melalui jalan pintas. Jalan kebahagiaan adalah proses panjang yang membutuhkan ketekunan, pengorbanan, dan kesabaran. Tidak semua orang bersedia menempuh jalan itu, karena terlalu banyak yang mencari kepuasan sesaat dan melupakan tujuan jangka panjang. Padahal, menurut Ibnu Sina, kebahagiaan yang sejati adalah buah dari perjuangan panjang yang penuh kesadaran. Ibnu Sina mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati, manusia harus mampu mengenali fitrahnya. Setiap manusia diciptakan dengan potensi dan kecenderungan alami terhadap kebaikan, pengetahuan, dan kesempurnaan. Namun, zaman modern dengan segala hiruk-pikuknya seringkali mengaburkan potensi ini. Kita disibukkan oleh kesuksesan semu, validasi sosial, dan pencapaian materi yang tiada habisnya. Maka, ilmu kebahagiaan versi Ibnu Sina mengajak kita untuk kembali mengenali suara hati, untuk bertanya dengan jujur, apakah yang sedang aku kejar ini benar-benar kebahagiaan, atau hanya pelarian dari kehampaan? Dalam filsafatnya, Ibnu Sina menyamakan jiwa manusia dengan cermin. Jika cermin itu kotor, maka cahaya kebenaran tidak bisa memantul padanya. Tapi jika cermin dibersihkan dari debu kesombongan, ambisi buta, dan hawa nafsu, maka pantulan kebahagiaan akan tampak jernih. Membersihkan cermin jiwa bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan latihan mental, perenungan diri, dan pengendalian batin yang berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya ketenangan pikiran untuk mengakses kebahagiaan. Dalam karyanya yang monumental,
Ibnu Sina menulis bahwa kegembiraan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam pikiran yang damai dan jiwa yang bersih. Maka bukan hal aneh jika dalam tradisi pengobatan yang ia wariskan, ketenangan dan stabilitas emosi dianggap sebagai bagian penting dari penyembuhan. Bagi Ibnu Sina, kesehatan fisik dan kebahagiaan batin adalah dua sisi dari koin yang sama. Jiwa yang sakit akan melemahkan raga, dan sebaliknya, tubuh yang lemah dapat mengaburkan kejernihan batin. Rahasia lain dari ilmu kebahagiaan Ibnu Sina terletak pada kesadaran akan tujuan hidup. Ia menyatakan bahwa manusia hanya akan merasa bahagia jika mengetahui arah dan makna dari hidupnya. Seperti kapal yang berlayar tanpa kompas akan terombang-ambing di lautan, manusia yang kehilangan arah akan mudah dihanyutkan oleh arus zaman. Maka, ia menganjurkan manusia untuk memiliki gairah, yakni tujuan luhur dalam hidup, yang tak hanya berorientasi pada dunia, melainkan juga pada penyempurnaan jiwa menuju Tuhan. Ibnu Sina percaya bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk bekerja, bertransaksi, dan hidup dalam rutinitas, tapi untuk menjadi saksi atas keindahan penciptaan, dan untuk menyatu dengan sumber segala kebaikan, yakni Tuhan. Maka dari itu, ia menganggap bahwa ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang diri, alam, dan ketuhanan, merupakan jalan utama menuju kebahagiaan. Karena melalui ilmu, manusia memahami posisinya di alam semesta dan belajar untuk menerima segala sesuatu dengan bijak. Salah satu aspek penting dalam ajaran kebahagiaan Ibnu Sina yang sering terlupakan adalah pentingnya kesederhanaan. Bagi Ibnu Sina, kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya harta, mewahnya rumah, atau kekuasaan. Ia menyebut bahwa kesederhanaan adalah jalan menuju ketenangan jiwa, karena dalam kesederhanaan tidak ada beban berlebih, tidak ada ambisi yang membakar, dan tidak ada ketakutan kehilangan. Kesederhanaan bukan berarti hidup dalam kekurangan, tapi hidup dengan cukup dan merasa cukup. Inilah rahasia yang kini banyak dilupakan oleh manusia modern yang hidup dalam budaya konsumtif. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina memandang bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai tanpa mencintai dan mengabdi pada sesama manusia. Ia menulis bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan bahwa kebahagiaan individu sangat berkaitan dengan kebahagiaan masyarakat di sekitarnya. Maka, seseorang yang mengejar kebahagiaan pribadi dengan mengorbankan orang lain justru sedang menjauh dari kebahagiaan sejati. Kebahagiaan menurut Ibnu Sina adalah ketika seseorang bisa memberi manfaat, menyebarkan ilmu, dan menghadirkan kedamaian dimanapun ia berada. Ia juga percaya bahwa manusia bahagia adalah mereka yang hidup dengan kesadaran penuh akan waktu. Bukan mereka yang larut dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Tapi mereka yang hadir sepenuhnya dalam momen saat ini. Karena, sebagaimana ia tulis dalam risalahnya, kehidupan bukanlah sesuatu yang terjadi di masa lalu atau masa depan, tapi sesuatu yang sedang kau hidupi saat ini. Maka latihan kesadaran, apa yang dalam bahasa modern disebut sebagai mindfulness, telah lama diajarkan oleh Ibnu Sina sebagai bagian dari kebahagiaan. Kebahagiaan juga erat kaitannya dengan kualitas pikiran. Ibnu Sina sangat menekankan pentingnya menjaga pikiran dari racun-racun seperti dengki, marah, iri, dan kebencian. Ia percaya bahwa emosi negatif bukan hanya merusak jiwa, tapi juga mengganggu kesehatan tubuh. Maka, membersihkan pikiran dari perasaan buruk bukanlah hal yang bisa ditunda-tunda. Ia harus menjadi kebiasaan harian, sebagaimana kita menjaga kebersihan fisik. Salah satu analogi yang menarik dari Ibnu Sina adalah tentang taman batin. Ia mengatakan bahwa pikiran manusia ibarat taman. Jika taman itu dipenuhi oleh bunga-bunga kebajikan, rasa syukur, dan cinta kasih, maka siapapun yang memasukinya akan merasa damai. Tapi jika taman itu penuh dengan semak belukar amarah dan ilalang keserakahan, maka ia akan menjadi tempat yang mengerikan, bahkan untuk si pemilik taman itu sendiri. Maka setiap hari, kita harus merawat taman batin kita, menyiram bunga kebaikan, mencabut rumput iri hati, dan menanam benih cinta yang baru. Ibnu Sina juga memberikan perhatian khusus pada kekuatan niat. Ia mengatakan bahwa niat adalah awal dari setiap tindakan,
dan bahwa niat yang bersih akan menghasilkan tindakan yang membawa kebahagiaan. Maka sebelum memulai sesuatu, tanyakanlah pada dirimu, untuk siapa aku melakukan ini? Apa tujuan sejatinya? Jika jawabanmu jujur dan niatmu murni, maka kebahagiaan akan mengikutimu, meski hasil dari tindakanmu tidak selalu sempurna. Ia juga membahas pentingnya keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan berada dalam satu garis yang lurus, maka kebahagiaan akan muncul secara alami. Namun, jika kita hidup dalam konflik batin, berkata sesuatu yang tidak kita yakini, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, maka kita akan merasa gelisah. Inilah mengapa banyak orang yang tampak sukses di luar, tapi rapuh di dalam. Maka, jika ingin benar-benar bahagia menurut Ibnu Sina, kita perlu menjalani hidup yang autentik. Hidup yang jujur terhadap diri sendiri. Berani mengatakan tidak pada hal-hal yang merusak jiwa. Berani menolak nilai-nilai palsu yang ditawarkan zaman. Dan yang paling penting, berani menjadi manusia seutuhnya, bukan hanya mesin produksi atau pengumpul pujian. Dalam catatan-catatan kuno, Ibnu Sina pernah menuliskan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang dicapai dengan gegap gempita, melainkan hasil sampingan dari kehidupan yang selaras dengan akal dan jiwa. Ia mengibaratkan kebahagiaan seperti aroma dari bunga yang mekar. Tidak perlu dicari, cukup tumbuhkan bunganya, maka harumnya akan menyebar dengan sendirinya. Prinsip ini sangat relevan dengan kehidupan modern yang sibuk dan penuh tekanan, di mana kita seringkali mengejar kebahagiaan secara langsung dan justru kehilangan makna sebenarnya. Ia mengajarkan pentingnya kesederhanaan sebagai jalan menuju ketentraman. Dalam kehidupan yang penuh hiruk-pikuk, Ibnu Sina menganjurkan agar manusia kembali ke pusat dirinya, mengenal batas-batas keinginan, dan tidak dikendalikan oleh hasrat duniawi. Kesederhanaan, baginya, bukan kemiskinan, tapi ketercukupan. Sebuah sikap batin yang mampu mengatakan, cukup, saat dunia berteriak, kurang. Ilmu kebahagiaan menurut Ibnu Sina juga erat kaitannya dengan keseimbangan antara ruh, akal, dan jasad. Ia percaya bahwa tubuh yang sehat menunjang pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih membuka ruang bagi kebijaksanaan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik bukan semata untuk penampilan, tetapi sebagai medium untuk merawat keutuhan jiwa. Ia menggabungkan ilmu kedokteran dengan filsafat untuk merumuskan bagaimana pola makan, tidur, dan aktivitas berpengaruh besar terhadap suasana hati dan kesehatan batin. Dalam karya-karyanya, ia kerap berbicara tentang kenikmatan hakiki yang berbeda dari kesenangan sesaat. Menurutnya, kebahagiaan sejati tidak terletak pada pemuasan indrawi, melainkan pada kenikmatan jiwa ketika ia mengenali kebenaran. Menyelami ilmu, merenungi hakikat keberadaan, dan menyatu dengan kehendak ilahi, inilah puncak kebahagiaan menurut Ibnu Sina. Dalam dunia sekarang, ini bisa diartikan sebagai kebahagiaan yang lahir dari kontribusi, pembelajaran, dan spiritualitas. Ibnu Sina juga menyampaikan bahwa salah satu penyebab utama penderitaan manusia adalah keterikatan yang berlebihan. Baik itu keterikatan pada materi, reputasi, atau hubungan. Ia menasihati agar manusia membangun hubungan yang sehat, bukan dengan menolak cinta atau pertemanan, tetapi dengan menjaga kebebasan jiwa dari ketergantungan. Kebahagiaan yang rapuh selalu bergantung pada sesuatu di luar diri, sedangkan kebahagiaan yang kokoh tumbuh dari dalam. Ia menyarankan agar manusia melatih jiwanya dengan rutinitas kebajikan. Seperti halnya otot yang dikuatkan dengan latihan, begitu pula kebiasaan baik seperti syukur, sabar, dan rendah hati harus dilatih agar menjadi karakter. Baginya, latihan spiritual dan moral lebih penting daripada pencapaian eksternal, karena dari situlah cahaya batin terpancar. Selain itu, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya waktu sunyi. Dalam kesendirian, manusia dapat merenung, mengevaluasi diri, dan kembali kepada fitrah. Ia mendorong agar orang-orang menyediakan waktu untuk hening, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai proses pemulihan dan penyadaran.
Dalam dunia digital yang terus bising seperti sekarang, ajaran ini terasa semakin penting. Menyediakan waktu untuk sunyi adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Satu ajaran penting lainnya dari Ibnu Sina adalah tentang hubungan antara ilmu dan cinta. Ia percaya bahwa manusia diciptakan untuk mengenal dan mencintai kebenaran, dan kebenaran tertinggi adalah Tuhan. Maka, pencarian ilmu bukan hanya aktivitas intelektual, tetapi juga perjalanan spiritual menuju Sang Pencipta. Cinta, bagi Ibnu Sina, bukan sekadar emosi romantik, melainkan daya spiritual yang menggerakkan jiwa menuju sumber segala kebaikan. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk meraih kebahagiaan, karena setiap jiwa membawa fitrah menuju kebenaran. Tantangannya adalah membersihkan diri dari kotoran ego, amarah, keserakahan, dan ilusi dunia. Dengan jalan ini, kebahagiaan tidak lagi menjadi teka-teki, melainkan hasil dari hidup yang dijalani dengan kesadaran dan kesucian niat. Jika kita merenungi lebih dalam, rahasia kebahagiaan yang diajarkan Ibnu Sina bukanlah formula cepat atau teknik instan. Ia adalah hasil dari pembentukan karakter, pengasahan akal, pengendalian nafsu, dan koneksi spiritual. Semua ini bukan sesuatu yang bisa dibeli, tapi bisa dilatih dan dibentuk, seperti menempa pedang dari logam mentah hingga menjadi tajam dan bernilai tinggi. Di era modern, warisan pemikiran Ibnu Sina ini terlupakan bukan karena ia tidak relevan, tapi karena ia terlalu dalam. Dunia modern terbiasa dengan solusi cepat, padahal kebahagiaan sejati memerlukan perjalanan panjang yang penuh ketekunan dan introspeksi. Maka, menghidupkan kembali ilmu kebahagiaan ala Ibnu Sina bukan sekadar mengagumi masa lalu, tetapi membangun masa depan yang lebih bermakna. Jika kita mampu mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang hadir, tumbuh, dan menetap dalam hati kita. Karena kebahagiaan menurut Ibnu Sina bukan sekadar perasaan senang, tetapi keadaan jiwa yang menemukan rumahnya di dalam kebenaran. Ibnu Sina memahami bahwa kebahagiaan bukan sekadar dicapai melalui kenikmatan fisik atau pencapaian materi. Ia menekankan pentingnya pengembangan jiwa melalui ilmu dan amal. Dalam konteks ini, ilmu tidak hanya berarti pengetahuan akademik, tetapi juga kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Mengetahui bagaimana memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan adil, penuh kasih, dan bijaksana menjadi bagian dari fondasi kebahagiaan menurutnya. Ia juga menegaskan bahwa manusia harus belajar mengenali hakikat dirinya. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, pada harta, status, pujian, atau pengakuan. Padahal, kebahagiaan sejati, menurut Ibnu Sina, berakar dari dalam. Ia berasal dari kesadaran akan keberadaan diri, hubungan dengan Tuhan, serta peran kita di dunia ini. Dengan mengenali diri sendiri, seseorang dapat menemukan jalur hidup yang paling sesuai dengan fitrahnya. Dalam salah satu tulisannya, Ibnu Sina menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara tubuh dan jiwa akan menghasilkan penyakit, baik fisik maupun mental. Maka dari itu, ia menekankan pentingnya keselarasan antara keduanya. Tubuh yang sehat harus dibarengi dengan jiwa yang tenang, dan jiwa yang tenang dapat memengaruhi kesehatan tubuh. Ia telah jauh mendahului zamannya dalam memahami hubungan antara psikis dan fisik yang kini menjadi kajian penting dalam dunia medis dan psikologi modern. Salah satu aspek menarik dari pemikiran Ibnu Sina adalah pentingnya keheningan. Ia menyebutkan bahwa dalam keheninganlah manusia bisa menemukan makna terdalam dari hidup. Ia menganjurkan waktu untuk merenung, berdiam, dan mengolah makna dari setiap kejadian. Dalam dunia yang penuh kebisingan seperti hari ini, ajaran ini begitu relevan. Keheningan bukan berarti pasif, melainkan memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara. Ibnu Sina juga meyakini bahwa penderitaan adalah bagian dari penyucian jiwa. Dalam setiap penderitaan, ada pelajaran. Dalam setiap kehilangan, ada peringatan. Ia tidak menolak kenyataan bahwa hidup bisa menyakitkan. Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita menanggapi rasa sakit itu. Bagi Ibnu Sina,
Orang bijak adalah mereka yang bisa mengolah penderitaan menjadi bahan bakar kebijaksanaan. Ia percaya bahwa tidak ada kebahagiaan sejati tanpa pemahaman terhadap makna penderitaan. Dalam kitab-kitabnya, ia menyisipkan ajaran tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama. Kebahagiaan tidak akan tumbuh dalam jiwa yang egois. Jiwa yang bahagia adalah jiwa yang mencintai sesama, yang memberi tanpa pamrih, yang peduli terhadap penderitaan orang lain. Ibnu Sina menganggap bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain adalah investasi batin yang kelak akan memantul kembali kepada kita dalam bentuk kedamaian jiwa. Ia menolak pandangan bahwa kekayaan atau jabatan bisa menjadi sumber kebahagiaan yang hakiki. Menurutnya, hal-hal tersebut bersifat fana dan sewaktu-waktu bisa hilang. Orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang mudah lenyap, maka ia pun akan rapuh ketika hal itu hilang. Sebaliknya, orang yang menemukan kebahagiaan pada nilai-nilai abadi seperti cinta, pengetahuan, kebijaksanaan, dan hubungan spiritual, maka ia tidak mudah goyah dalam menghadapi badai kehidupan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia tidak boleh berhenti belajar. Setiap fase kehidupan menyimpan pelajaran yang berbeda. Anak-anak belajar dari pengalaman bermain, remaja dari gejolak emosi, orang dewasa dari tanggung jawab, dan orang tua dari perenungan akan hidup. Proses belajar ini adalah jalan menuju kebahagiaan sejati, karena ia mengasah kebijaksanaan dan memperluas pandangan hidup seseorang. Bagi Ibnu Sina, kebahagiaan juga erat kaitannya dengan rasa syukur. Ia menyebutkan bahwa orang yang senantiasa bersyukur akan memiliki hati yang lapang. Syukur bukan berarti menerima segalanya tanpa usaha, melainkan menyadari nilai dari setiap nikmat, sekecil apapun itu. Dalam syukur terdapat ketenangan, karena kita tidak sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita fokus pada apa yang kita punya, bukan pada apa yang belum kita miliki. Salah satu kutipan yang terkenal dari Ibnu Sina adalah, "Siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya." Ungkapan ini menjadi kunci dalam pencarian kebahagiaan menurutnya. Dengan mengenali diri sendiri, kita memahami kelemahan dan kekuatan kita sadar akan kebutuhan spiritual, dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupan. Kebahagiaan yang bersumber dari kedekatan dengan Tuhan adalah kebahagiaan yang paling tahan lama. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh secara alami dari kebiasaan-kebiasaan baik. Maka dari itu, ia menganjurkan untuk membiasakan hal-hal kecil yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Tersenyum, memberi bantuan, berkata jujur, merenung sebelum tidur, membaca, berzikir, dan menjaga kesehatan. Hal-hal ini akan menumbuhkan suasana batin yang kondusif untuk kebahagiaan. Dalam masyarakat yang serba cepat dan kompetitif seperti saat ini, ajaran Ibnu Sina menjadi napas panjang yang menenangkan. Ia mengajarkan kita untuk melambat sejenak, merenung, memahami arah hidup, dan tidak terjebak dalam perlombaan yang menguras jiwa. Ia menuntun kita untuk kembali pada kesederhanaan, pada makna, dan pada keindahan dalam hal-hal kecil. Pemikiran Ibnu Sina tentang kebahagiaan sesungguhnya adalah ajakan untuk hidup secara utuh, menyatu antara akal dan hati, antara logika dan spiritualitas, antara dunia dan akhirat. Ia tidak menawarkan kebahagiaan yang instan, tetapi kebahagiaan yang dalam, kokoh, dan bertahan sepanjang hidup. Jika kita mampu menghidupkan kembali ajaran ini, dunia akan memiliki lebih banyak orang yang bahagia bukan karena harta atau status, tapi karena mereka damai dengan dirinya sendiri, terhubung dengan Sang Pencipta, dan penuh kasih terhadap sesama. Sebuah rahasia yang telah lama terlupakan, tapi kini saatnya kita gali kembali dan jadikan cahaya bagi jiwa kita yang lelah mencari arti kebahagiaan. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati, sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Sina, bukanlah hasil dari pencarian duniawi yang tiada henti, melainkan buah dari keselarasan antara akal, jiwa, dan kehidupan yang dijalani dengan kesadaran. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan sekadar perasaan senang atau terbebas dari masalah. Ia adalah keadaan batin yang stabil, jernih, dan terhubung dengan makna hidup yang lebih dalam.
Kebahagiaan adalah ketika seseorang menyadari siapa dirinya, apa tujuannya, dan bagaimana ia bisa memberi manfaat bagi kehidupan, baik dalam bentuk ilmu, amal, maupun kasih sayang. Dalam pandangan beliau, manusia yang bahagia adalah mereka yang mengembangkan akalnya, menjaga keseimbangan emosinya, dan menata tubuhnya dengan baik. Mereka yang mampu menahan diri dari nafsu yang merusak, yang bisa berpikir jernih di tengah gejolak, dan yang menjadikan spiritualitas sebagai inti dari hidupnya. Ibnu Sina tidak pernah memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan kebahagiaan. Baginya, orang yang berilmu bukan hanya pandai, tetapi juga bijaksana dan mulia. Ia menyadari bahwa ilmu tanpa hati akan menjadi kering, dan hati tanpa ilmu bisa tersesat. Maka, menyatukan keduanya adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Hari ini, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan seringkali melupakan kedalaman hidup yang hakiki. Kita dibombardir oleh kesibukan, ambisi, dan keinginan yang tak kunjung usai. Maka, ajaran Ibnu Sina hadir bagaikan cahaya yang menerangi jalan kita kembali ke dalam diri. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak, untuk bertanya kepada diri, apa makna hidupku? Apa kebahagiaan yang sebenarnya aku cari? Dan bagaimana aku bisa mencapainya dengan cara yang benar? Rahasia ilmu kebahagiaan yang ditinggalkan oleh Ibnu Sina bukanlah dongeng masa lalu. Ia adalah warisan berharga yang masih bisa kita gali, kita pelajari, dan kita terapkan. Ia bukan hanya untuk para filsuf atau cendekia, tetapi untuk setiap insan yang mendambakan hidup yang utuh dan bermakna. Kita mungkin tidak akan menjadi seperti Ibnu Sina, tapi kita bisa belajar darinya. Kita bisa menjadikan hidup kita sebagai ladang untuk menyemai ilmu, menumbuhkan kebaikan, dan memanen kebahagiaan yang sejati. Dan ketika suatu hari kita menoleh ke belakang, kita tidak hanya melihat deretan pencapaian materi, tapi juga jejak langkah yang penuh makna, bekas cinta yang kita tebar, dan ketenangan jiwa yang menyelimuti hidup kita. Itulah kebahagiaan menurut Ibnu Sina. Sederhana, dalam, dan menyentuh akar kemanusiaan kita yang paling hakiki. Semoga naskah ini membuka jalan bagi kita semua untuk menemukan kembali makna sejati dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Dan jika kau merasa naskah ini menyentuh hatimu, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan mulai mendengarkan bisikan jiwamu sendiri, sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Sina, sang maestro kebijaksanaan dari timur. Semoga damai menyertai perjalanan hidupmu.